Ternyata Mbak Supinga itu janda tua, pagi-pagi sudah masak pakai kayu bakar, bau mangutnya itu enak sekali. Solusi itu harus political will. Nah, political will itu yang mampu menyelesaikan waktu itu, karena perawat banyak perempuan, bidan banyak perempuan, akhirnya ya itu tadi, ketemu dengan Ibu Ketua Umum. Dan daerah Grobogan Blora itu daerah merah, basis PDI Perjuangan. Tahun 55 itu Blora Grobogan itu, pemilu 55 itu PNI, PKI, itu kalau digabung sekitar 60% wilayahnya itu merah. Kamu masuk ke sana itu, rumah-rumah, desa masuk, kamu pasti akan sering menemui gambar Bung Karno ada di rumah mereka. Presiden boleh ganti, tapi gambar Bung Karno selalu ada di situ. Ini kecintaan Blora terutama ya, terhadap PDI Perjuangan, terhadap tokoh Bung Karno itu sangat kuat sekali. Saya ini dosen, 25 tahun, pengennya jadi profesor. PNS lagi. Tapi karena terlalu asik di aktivis, terutama di teman-teman profesi kesehatan, akhirnya banyak persoalan kesehatan dan teman-teman tenaga kesehatan yang harus diselesaikan. Nah, aktivis itu selalu memiliki jiwa penasaran. Kalau ada persoalan, penasaran belum selesai, itu pasti selalu gelisah. Dan saya tidak menyangka masuk politik, tapi dalam menyelesaikan persoalan teman-teman tenaga kesehatan itu akhirnya bertemu dengan Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Teman-teman ingin bertemu dengan beliau dan teragendakan 12 Mei 2018 di Semarang. Nah, setelah itu ada peluang untuk masuk di DPR RI. Maka akhirnya peluang itu harus diambil atas perintah teman-teman. Nah, sejak itulah saya berpikir bergeser dari dunia akademisi, dunia birokrasi, masuk sebagai politisi. Jadi tenaga kesehatan, terutama perawat, bidan, non-medis ya, itu ternyata yang menjadi honorer itu jumlahnya banyak sekali. Untuk perawat saja di Jawa Tengah ada sekitar 8.000 orang, bidan ada sekitar 5.000 orang lah di Jawa Tengah ya, belum seluruh Indonesia. Mereka sudah mengabdi lama, lalu nasibnya nggak jelas, selalu ketemu dengan saya, karena kebetulan saya ketua PPNI Jawa Tengah. 20 tahun saya kelola organisasi ini. Nah, interaksi ini, masalah kita advokasi sejak tahun 2014, nggak selesai-selesai. Lalu bidan terangkat, ada 40.000 ya waktu itu ya. Nah, yang perawat belum. Nah, perawat inilah yang kemudian terus mendorong saya untuk mencari solusi. Nah, ternyata solusi itu harus political will. Nah, political will itu yang mampu menyelesaikan waktu itu, karena perawat banyak perempuan, bidan banyak perempuan, akhirnya ya itu tadi, ketemu dengan Ibu Ketua Umum. Maka sejak itu teman-teman meminta saya untuk menjadi anggota DPR RI. Kebetulan juga teman-teman nakes itu tidak banyak yang tertarik dalam dunia politik. Di DPR RI ini nggak ada perawat, bidan itu nggak ada. Maka ya atas perintah mereka saya ambil peluang itu. Meskipun tidak mudah, karena bergeser dari dunia yang sudah nyaman ke politik, apalagi level RI,
yang tentu pertarungannya tidak mudah, tapi ya hidup kan harus memilih, dan istiqoroh saya memilih ke situ. Ya sudah, ambil. Tuhan melindungi saya, lalu saya jadilah anggota DPR RI. Sejak 2009 ya, Jawa Tengah kan mulai Pak Bibit Waluyo PDI Perjuangan. Lalu Pak Bibit Waluyo geser ke Mas Ganjar Pranowo PDI Perjuangan. 2019 PDI Perjuangan, itu yang pertama. Sehingga interaksi dengan para politisi PDI Perjuangan di Jawa Tengah intens. Yang kedua, tokoh-tokoh yang saya temui di DPR RI juga PDI Perjuangan. Lalu bapak saya itu waktu muda, saya masih kecil mungkin SD ya, itu sering memakai baju model Bung Karno. Bajunya masih itu sampai sekarang. Lalu bapak saya menanamkan nilai-nilai dalam mendidik saya itu seorang nasionalis itu sejak kecil. Jadi memang jiwa nasionalis itu tidak jauh dari kehidupan saya, karena orang tua saya, ibu saya, leluhur ibu saya, bapak saya. Sehingga PDI Perjuangan ideologinya sangat kuat di dalam mengawal nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan. Dan itu cocok di hati saya sejak dulu. Maka begitu masuk PDI Perjuangan, saya merasa enjoy. Jadi ketika ketemu dengan tokoh-tokoh baik tingkat Jawa Tengah, tingkat nasional, juga selalu ada kecocokan, ada ide ideologi yang sama, sehingga ya nyaman aja. Ya saya memang sejak kecil wong cilik. Bapak saya hanya PNS rendahan, ibu saya petani. Saya tinggal di desa. Lalu profesi saya kebetulan juga kumpulan wong-wong cilik. Perawat, bidan, itu kan anak-anak desa yang ketika di Semarang juga kehidupan wong cilik itu sudah biasa. Lalu perjalanan hidup saya juga ditempuh dengan hidup di desa, petani, keluarga wong cilik lah. Jadi ketika ada partai yang punya ideologi marhaen, membela wong cilik, ya itu kehidupan saya sejak kecil. Bahkan saya tinggal di desa yang tahu sendiri kan, kalau tahun 90-an itu yang namanya tenaga kesehatan di desa itu langka sekali. Jadi ada orang sakit malam-malam dibangunin, datang ke rumah, itu sudah kehidupan wong cilik. Jadi menurut saya partai yang punya konsistensi terhadap wong cilik ya PDI Perjuangan, dan itu melekat di hati, nggak bisa tergoyahkan. Sampai sekarang pun kan kader-kader PDI Perjuangan juga wong cilik. Jadi itu kehidupan yang memang saya alami. Grobogan Blora itu daerah yang miskin di Jawa Tengah ya, tingkat kemiskinannya masih tinggi. Daerah yang disanggah oleh pertanian, peternakan, apalagi di Blora ya. Blora itu 40% wilayahnya hutan. Lalu sektor pertaniannya, irigasinya tidak terlalu bagus, tanahnya tandus kering, Grobogan wilayah timur juga tandus kering. Jadi tingkat kemiskinan di Blora Grobogan yang tinggi itu menjadikan tantangan yang menarik. Dan daerah Grobogan Blora itu daerah merah, basis PDI Perjuangan. Tahun 55 itu Blora Grobogan itu, pemilu 55 itu PNI, PKI, itu kalau digabung sekitar 60%, 65%.
Jadi warganya memang basis PDI Perjuangan sekarang. Karena itu cocok ini ada masyarakat yang memang ideologinya merah, lalu tingkat kemiskinannya masih tinggi, kehidupannya sangat tradisional. Ini yang harus didorong agar daerah ini setara dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Nah sekarang ini terutama Blora nih. Blora itu kan perbatasan antara Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Tahun 1999 itu PDI Perjuangan awal itu kursi 19 dari 45. Berarti kan memang merah. Saya tidak tahu kemudian turun, saya masuk 2019 itu tinggal 6 kursi. Kita genjot sekarang menjadi 9 kursi. Nah ini basis ideologi merah yang harus kita rawat. Jadi saya sangat menikmati bersama dengan komunitas Gerobokan Blora yang memang wilayahnya itu merah. Kamu masuk ke sana itu rumah-rumah desa masuk, kamu pasti akan sering menemui gambar Bung Karno ada di rumah mereka. Itu masuk ke pelosok hutan, gambar Bung Karno itu selalu ada di situ. Presiden boleh ganti, tapi gambar Bung Karno selalu ada di situ. Ini kecintaan Blora terutama ya terhadap PDI Perjuangan, terhadap tokoh Bung Karno itu sangat kuat sekali. Door to door, keliling. Saya suka kok naik motor, naik trail, daerah Blora yang ke utara maupun ke selatan ya, itu kan daerah hutan itu. Jadi infrastrukturnya masih jelek. Kalau pakai mobil bisa lama. Ada suatu daerah yang bahkan mobil kalau nggak mobil yang bannya tinggi nggak bisa masuk. Maka lebih enak kalau kita naik motor, trail, keliling, ketemu tokoh-tokoh di situ, ngobrol, ngopi. Bahkan tidak jarang saya pernah nginep di situ, daripada malam balik ke Blora Kota, nginep di rumah warga, nah itu perasaan yang paling top. Saya pernah suatu hari kemalaman mau balik ke kota jauh, akhirnya nginep namanya Mbah Supingah itu. Rumahnya itu masih lantai. Saya hanya disediain tidur dengan tempat tidur seadanya, kipas angin. Jam 10 saya tidur di situ. Jam 5 saya bangun. Itu bau sayur mangut tahu ya. Mangut, terong mangut itu, wah itu menyengat itu. Ternyata Mbak Supingah itu janda tua, pagi-pagi sudah masak pakai kayu bakar, bau mangutnya itu enak sekali. Habis sholat subuh, saya sarapan di rumah itu, rasanya tidak ada restoran terbaik di dunia, nikmatnya masakan Mbah Supingah itu. Saya masih ingat betul itu, saya kalau ke daerah Cepu itu tidak lupa itu. Nah hal-hal seperti ini ternyata lebih diterima oleh masyarakat Blora. Itu cara masuk. Nah sampai sekarang saya tetap melakukan door to door. Ya karena berkumpul dengan mereka. Tapi memang khususnya Blora ya, itu daerah yang di Jawa Tengah masih perlu banyak sentuhan. Terutama yang wilayah-wilayah hutan.